Halo semuanya, perkenalkan saya Dilika Yupriana, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, angkatan 23. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dalam dunia psikologi. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi yang diampu oleh Bapak Yoga Ahmad Ramadan, SPSI, MPSI Psikolog. Jadi tokohnya di sini adalah Hans Eysen. Hans Eysen adalah seorang psikolog terkenal yang memakai pendekatan behaviorisme dalam melihat kepribadian manusia. Eysen lahir di Jerman pada tanggal 4 Maret 1916. Eysen membagi temperamen besar manusia menjadi 3 kutub bipolar, yaitu ekstraversi melawan introversi, neurotisme melawan stabilitas, dan psikotisme melawan superego. Eysen berargumentasi bahwa ketiga kutub temperamen tersebut berasal dari gen bersifat mutlak. Chamorro, Premuzic, dan Furnham, 2005. Setelah itu, ekstraversi dijabarkan oleh Eysen sebagai konsekuensi psikologis dari perbedaan fisik yang terjadi pada batang otak. Korteks cerebral menentukan level motivasi, emosi, dan conditioning, membuat suatu pola arousal yang menentukan apakah individu akan lebih condong ke arah ekstraversi atau introversi. Dibandingkan ekstrovert, introvert memiliki kecenderungan untuk lebih mudah mengalami arousal kortikal. Hal ini muncul dari pengamatan Eysen bahwa introvert mengalami level rangsangan yang lebih tinggi dibanding para ekstrovert. Karena lebih sensitif terhadap lingkungan, introvert membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha untuk beradaptasi dengan stimulus eksternal. Ekstrovert adalah kebalikannya. Untuk mengompensasi level rangsangan mereka yang lebih rendah, perilaku mereka cenderung diarahkan untuk mencari stimulus eksternal. Lebih perbedaan pada kutub temperamen neurotisme. Dijelaskan Eysen dengan menunjuk pada aktivitas otak di area visceral yang terdiri dari amigdala, hippocampus, septum, cingulum, dan hipotalamus. Pada bagian orak inilah arousal teraktivasi. Tingkat arousal diasosiasikan dengan emosi individu. Lebih mudahnya, neurotisme dapat dipahami sebagai hubungan antara excitability dan kemampuan merespon secara emosional. Individu yang neurotik memiliki sistem visceral yang sangat mudah terangsang. Dan karena itulah, individu neurotik lebih sensitif terhadap tekanan dan lebih mudah mengeluarkan reaksi emosional dibandingkan individu yang stabil. Peta berpikir yang sama tidak dijabarkan Eysen untuk kutub temperamen psikotisme. Selain itu, satu-satunya kutub temperamen yang basis biologisnya kuat hanyalah ekstraversi. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai validitas kemutlakan temperamen yang didasarkan pada genetika. Rencana awal Eysen adalah belajar fisika di University College London. Namun, karena kurangnya prasyarat di Departemen Fisika, ia akhirnya mendapatkan gelar di bidang psikologi. Dia melanjutkan untuk menyelesaikan gelar PhD di sana pada tahun 1940 di bawah pengawasan Cyril Bird. Pada saat Eysen lulus, Perang Dunia II telah dimulai. Eysen dinyatakan sebagai musuh alien dan hampir diinternir. Awalnya, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena statusnya. Akhirnya, pada tahun 1942, dengan kemudahan pembatasan, Eysen mendapatkan posisi di rumah sakit Mill Hill, London Utara, sebagai psikolog penelitian. Dia kemudian mendirikan Departemen Psikologi di Institut Psikiatri setelah perang, di mana dia tinggal sampai pensiun pada tahun 1983. Eysen terus melakukan penelitian dan menulis sampai kematiannya pada tahun 1997. Dia menghasilkan artikel dan buku tentang banyak subjek, meninggalkan di balik lebih dari 80 buku dan lebih dari 1.600 artikel. Dia juga editor pendiri jurnal berpengaruh Personality and Individual Difference.
Sebelum meninggal, Eisen adalah psikolog Inggris yang banyak dikutip di jurnal ilmu sosial. Sekian video penjelasan saya tentang salah satu tokoh dalam dunia psikologi. Terima kasih.